Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifuddin. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah pemrograman web enterprise yang sudah diterangkan oleh Bapak Haryesa untuk mengajukan tugas besar satu. Dan pada materi pertemuan pertama yaitu tentang pengenalan HTML. Apa sih itu HTML? HTML adalah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web, mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Dalam penulisannya, setiap HTML terdiri dari sekumpulan tag-tag HTML. Nah, di sini ada tag-tag HTML, contoh-contoh tag HTML. Ada head, title, body, HTML, image, dan lain-lain. Tag HTML adalah suatu penanda untuk menandai elemen-elemen dalam satu dokumen. Fungsi tag adalah untuk memberikan instruksi atau memberitahu kepada browser bagaimana suatu objek ditampilkan berdasarkan tag yang digunakan. Objek di sini bisa berupa teks, video, audio, dan gambar. Penulisan tag-tag HTML tidak memperhatikan penggunaan huruf case insensitive. Apakah menggunakan huruf besar atau kecil akan menghasilkan tampilan yang sama. Nah, susunan HTML yaitu seperti yang di layar. Nah, di sini kita akan membuat suatu program di mana akan menampilkan new word di browser. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu program yang bernama pertemuan 1. Nah, di sini saya akan menambahkan satu tag lagi, itu header 3. Nah, untuk memanggil program ini, kita buka ke browser. Nanti buka localhost, panggil sesuai nama file yang dibuat tadi. Misalkan saya tadi membuat file pertemuan 1.php. Nah, di sini akan muncul program yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke pertemuan yang ketiga. Oke, pada pertemuan ketiga kita akan belajar tentang form pada PHP native, variabel, dan cetak. Definisi PHP adalah PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP adalah script pemrograman yang berada pada server. PHP dijalankan atau dieksekusi oleh server dan dikembalikan ke klien dalam format HTML. PHP mendukung koneksi berbagai database seperti MySQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. PHP dapat dijalankan pada server Apache ataupun IIS. PHP merupakan software open source free. Resource-nya ada pada layar. Sintak di PHP. Perintah PHP selalu diawali dengan min, diakhiri dengan .2. Untuk komentar pada line pemrograman,
bisa menggunakan min slash slash atau min slash bintang apa notnya. Contoh pemrograman di PHP kurang lebih sama ya sama HTML. Nah, di sini lanjut ke variabel. Variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan nilainya bisa berubah-ubah setiap kali program dijalankan. Data yang disimpan dalam variabel akan hilang setelah program selesai dieksekusi. Aturan dalam penggunaan nama variabel yaitu dimulai dengan tanda dolar dan diikuti dengan nama variabelnya tanpa memandang apakah data tersebut integer, real, maupun string. Nama variabel dapat berupa kombinasi antara huruf alfabet, angka, dengan panjang maksimal 32 karakter. Nama variabel bersifat case sensitif atau mengenal perbedaan huruf besar atau kecil atau huruf kecil. Nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf atau garis bawah dan karakter selanjutnya dapat berupa huruf, angka maupun garis bawah. Untuk dapat menggunakan variabel perlu dilakukan dua hal, yaitu deklarasi. Deklarasi adalah memperkenalkan variabel ke program. Dalam penulisan skrip PHP, deklarasi sering digabung dengan inisialisasi. Contoh, dolar nilai atau dolar nama hari. Nah, di sini ada perbedaan huruf ya. Inisialisasi. Inisialisasi variabel adalah memberi suatu nilai untuk pertama kalinya kepada suatu variabel. Contoh, dolar nilai sama dengan 50 atau diakhiri dengan titik koma, dan contoh lainnya dolar nama hari dengan H yang besar sama dengan ketik 2 Senin tutup ketik 2 titik koma. Nah, konstansa adalah identifier nama untuk value sederhana. Konstanta adalah case sensitif. Berdasarkan konvensi, nama konstan selalu uppercase. Nah, di sini saya akan latihan membuat program yang berisikan beberapa variabel. Di sini saya sudah menyiapkan pemrograman. Saya sudah menyiapkan program di mana nanti akan muncul di web dengan output selamat datang di Universitas Mercu Buana. Nah, di sini ini nama tag-tagnya, ada beberapa tag. Tag body mencakup dengan PHP. Nah, di sini ada beberapa variabel nih. Ini contoh variabel yang saya bikin itu variabel huruf pertama, huruf kedua, dan huruf akhir. Di huruf pertama, saya menampilkan selamat datang di. Pada huruf kedua, saya menampilkan Universitas Mercu Buana. Dan huruf akhir itu nanti akan mengeluarkan output pada huruf pertama dan huruf kedua. Gunanya huruf akhir ini akan memanggil huruf pertama dan huruf kedua. Ini echo print huruf akhir. Nah, di sini saya akan mencoba memanggil di web, apakah sudah bisa dipanggil atau belum. Saya akan coba masuk ke web. Nah, panggil tadi latihan pertemuan 3 2. Nah, di sini saya akan panggil
Untuk outputnya, betul ya. Selamat datang di Universitas Mercu Buana. Sini hai kamu, hai Yusuf. Untuk pertemuan ketiga, saya rasa cukup tentang mengenal variabel PHP. Untuk itu lanjut ke pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kita akan belajar tentang pengenalan framework. Apa sih itu pengenalan framework? Framework adalah sebuah struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan atau isu-isu kompleks, memudahkan programmer dalam membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan standar-standar yang sudah disediakan. Keuntungan menggunakan framework sendiri yaitu menghemat waktu pengembangan, reuse of code, bantuan komunitas, kumpulan best practice, dan penyeragaman bentuk pemrograman. Framework bukanlah peralatan atau tools, tapi alat bantu. Kebutuhan framework sendiri yaitu standar coding, best practice, design pattern, common function. Contoh framework PHP, Zen, Symfony, Panada, CI atau Code Igniter, Laravel, YII. Di sini kita akan belajar Code Igniter. Code Igniter merupakan web application framework yang bersifat open source, digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Diperkenalkan pada tahun 2006, konsep yang digunakan CI menggunakan MVC, model view controller. Kelebihan CI menggunakan pattern MVC, struktur kode yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur, kemudahan dalam mempelajari, membuat library dan helper, memodifikasi serta mengintegrasikan library dan helper. Overview MVC. MVC adalah sebuah teknik pemrograman yang memisahkan bisnis logic, alur pikir atau controller, data logic, penyimpanan data atau model, dan presentation logic antar muka aplikasi atau view. Nah, ini untuk flow MVC, di mana nanti controller memanggil semua yang ada di model view browser. Nah, di sini kita akan latihan dengan keluaran welcome to counting model. Nah, di sini kita akan membuat satu file di controller bernama hitung.php, hitung.php. Nah, di sini saya sudah menyiapkan hitung.php. Kedua, kita membuat file menu hitung.php di folder view. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan ada beberapa list yang saya bikin, dan yang terakhir kita akan menampilkan output output program yang sudah saya buat sebelumnya. Sini hitung, ada program hitung. Nah, untuk public function index di sini akan mengelink ke file menu hitung yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini memuat beberapa
beberapa variabel-variabel yang sudah saya bikin. Nah, ini desain untuk keluarannya, untuk perkalian, nanti untuk pada menu hitung. Di sini nanti kita akan memanggil satu folder di mana untuk tampilan pertamanya ini seperti ini nanti kodenya. Untuk outputnya kita coba panggil localhost, kita akan memanggil foldernya yang berisi file-file tadi. Panggil. Nah, di sini sudah keluar welcome to counting menu. Di sini ada beberapa list perkalian pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Di sini akan saya buka perkalian. Nah, kita memasukkan data, misalnya panjang 2, lebar 3, tinggi 4, dan dihitung. Dan hasilnya 24, benar. 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Nah, untuk pembagian sama, misalkan 24 bagi 2 bagi 2. Nah, hitung. Nah, hasilnya adalah 6. 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6. Nah, untuk penjumlahan saya sudah menyiapkan juga 12 tambah 2 tambah 3. Nah, hasilnya adalah 17. 12 tambah 2 itu 15, 14 tambah 3 yaitu 17. Nah, untuk latihan 4 mungkin cukup. Lanjut ke latihan 5. Untuk latihan 5 juga udah masuk pada penjelasan ini. Yang terakhir adalah latihan ke-7. Pada latihan ke-7 kita akan belajar tentang bagaimana memanggil database pada PHP. Di sini kita akan membuat database yang bernama database perhitungan, membuat tabel perkalian dengan struktur sebagai berikut. Di sini kita akan mengupdate database file yang berada di folder config. Seperti ini, saya sudah mengedit semuanya. Kemudian kita membuat file PHP di folder model yang bernama model hitung. Nah, saya juga sudah membuat model hitungnya seperti ini. Nah, kemudian kita update controller pada file hitung, menambahkan atau memanggil nanti file yang ada di folder model. Nah, di sini saya sudah menambahkan.
nanti memanggil model hitung. Untuk selanjutnya, plugin Bootstrap. Nah, di sini terlampir link Bootstrap dari dosen, di mana saya sudah mendownload dan menyimpannya di htdocs. Sam htdocs. Nah, di mercubuana. Nah, pada folder aset ini berisi Bootstrap yang tadi saya sudah download. Kemudian kita akan membuat view. Kita akan membuat program PHP yang bernama grid perkalian pada folder view. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan grid perkalian. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menampilkan nanti panjang, lebar, tinggi hasil action. Untuk selanjutnya, nah di sini saya sudah stuck karena yang saya bikin untuk memilih database-nya tidak bisa. Mungkin saya akan mengupdate untuk di lain kesempatan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.